Boleh saya bertanya? Boleh Pak Kaci kalau saya bisa jawab. Baik. Nabi siapa yang paling dekat dengan jin menurut Quran? Yang paling dekat dengan jin. Itu menurut Pak DMC ini bangsa apa jin itu? Salah dong Ustadz Somad. Ustadz Sobat ngomong di salib itu ada jin katanya, jin kafir. Berarti salah dong ya. DMC ini pernah ketemu jin nggak? Tapi Nabi Muhammad bisa mengislamkan jin itu bagaimana itu caranya? Kalau memang nggak kelihatan. Benar bahwa menurut DMC di agama Islam ini banyak jin yang masuk Islam. Jadi hati-hati dengan jin yang sering ngajak demo. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hari ini di hari ke-15 di bulan suci Ramadan, dan sudah setengah bulan ya kita menjalani ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan lagi video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu ya. Yang mana di video ini ada saudara baru kita DM channel ya. Kita dukung channelnya karena channelnya masih baru, dan beliau juga baru pertama kali mungkin bergabung di channel Yusuf Manubulu ya, dan langsung bertemu dengan si MKC. Dan seperti biasa si Cornelius ini ya, di setiap video dia selalu mengulang-ulang pertanyaan itu saja selama dia tampil di Yusuf Manubulu ya. Dan ini bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya si Cornelius ini bisa terkena gangguan yang namanya OCD ya, Obsessive Compulsive Disorder, yaitu adalah kelainan psikologis yang mengidap manusia, di mana penyakit ini akan menyebabkan seseorang itu memiliki perilaku yang bersifat kompulsif dan memiliki sifat negatif ya, yang membuat penderitanya merasa gelisah, takut, khawatir atau obsesif. Nah, gangguan perilaku kronis ini menyebabkan pengidapnya tidak memiliki kontrol atas pikiran obsesifnya dan perilakunya yang kompulsif atau berulang-ulang. Nah, inilah yang sering terjadi yang dilakukan oleh Cornelius ya. Dan kita pun sudah buktikan selama ini memang dia mengulang-ulang apa yang ditanyakannya kepada saudara muslim kita. Begitu juga di video ini, walaupun sudah dijelaskan berdasarkan Al-Quran oleh saudara kita di M Channel, namun si Cornelius ini tidak bisa terima ya.
Nah, bagaimana nanti video selengkapnya, lebih jelasnya kita akan ikut simak videonya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share ya. Dan khususnya kita dukung channel DM channel ya, supaya bisa berkembang untuk ikut berkiprah meluruskan fitnahan-fitnahan non-muslim terhadap Islam ya. Begitu juga channel-channel dakwah lainnya, kita dukung semuanya untuk bisa membenteng umat dari upaya-upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. DMC Muslim Kristen Pak? Muslim, saya Muslim. Oke, baik, silakan Pak. Iya. Iya, kalau Saya Muslim coba. boleh saya bertanya. Boleh Pak Kaci, kalau saya bisa jawab. Baik, Nabi siapa yang paling dekat dengan jin menurut Quran? Kalau jin ini kan memang dia kalau di surah Az-Zariyat itu kan disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah kan. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi golongan jin ini kalau kita lihat dari konteks ayat ini, dia sebenarnya sama seperti kita, artinya dia diperintahkan ibadah, dan posisi dia seandainya dia melanggar, dia masuk neraka. Kalau dia beramal baik, amal soleh, masuk surga. Iya, pertanyaan saya kan nabinya siapa namanya yang paling dekat dengan jin? Nabinya ya, nabi jin ini Rasulullah Muhammad SAW. Oh, kalau ya, di surah jin itu kan itu disahkan wa annahu ya. Paling dekat itu ya. Nah, itu jin itu menurut Bang DMC ini berbangsa apa? Jin itu, Kodam itu. Jin ini dia, kalau kita manusia ini diciptakan dari tanah ya. Kalau jin ini kan dia kan diciptakan dari api ya. Jadi jin ini juga ada yang kafir, ada yang Islam kan. Itu di surah jin kan disebutkan. Ya, annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, annahu yaqulu syafihuna 'ala Allahi syatata, itu kan. Nah, itu kan di situ kan diceritakan ketika jin ini juga dia mendengarkan Rasulullah, apa yang dia sampaikan, kemudian mereka masuk Islam, kemudian mereka berbaiat pada Rasulullah. Jadi masalahnya apa Pak Kaci? Enggak, masalahnya berarti yang banyak jinnya di Islam ya. Kalau Islam jin itu pada masuk Islam dulu oleh Rasulullah kan. Berarti yang banyak jinnya di Islam, bukan disalib, bukan ya. Berarti salah dong Ustadz Somad. Ustadz Sobat ngomong di salib itu ada jin katanya, jin kafir. Berarti salah dong ya. Ternyata di Al-Quran yang dekat dengan jin itu Nabi Muhammad ya. Ya. Jin ini posisinya sama kayak kita Pak Aceh, sama kayak manusia ya. Kalau dia misalnya secara jumlah ya, jumlah jin ini bahkan lebih banyak dari jumlah manusia ya. Waduh. Karena dia umurnya lebih panjang kan, dan dia sekali melahirkan lebih banyak. Dan dia sebenarnya nggak ada masalah dengan jin ini. Jin ini kan sama kayak manusia juga. Maka dia yang beriman, ada yang dia kafir kan. Jadi dia posisinya sama kayak manusia ini. Manusia ini kan
ada yang beriman, ada yang kafir juga. Hmm. Dan dia makhluk Allah juga kan, ciptaan Allah. Dan DMC ini pernah ketemu jin nggak? enggak pernah. Kan Oh, dia nggak, berarti belum kenal. Belum kenal. lain alam ya, alam dia kan golongan Lain alam. gaib. Kita kan alam zahir. Cuman Iya. kalau ya Tapi Nabi jin Muhammad ini bisa mengislamkan jin itu bagaimana itu caranya? Kalau memang nggak kelihatan. ya Rasulullah kan berbeda sama kita. Dia kan nabi dia pandangan zahir dan gaib dia kan beda sama kita. Karena dia adalah nabi yang dia artinya bahwa jin ini dia nggak punya nabi. Jadi nabi dia itu ya kalau mengikuti nabi yang berlaku saat itu. Maka Nabi saat Muhammad ini ya. adalah nabi Rasulullah Muhammad, maka nabi dia itu Nabi Muhammad juga. Dan dia memperoleh pengajaran-pengajaran untuk ibadah dia itu mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sholat juga ya? Berarti jin ini pada sholat ya? Ya syariat. Kalau masalah syariatnya ya itu wallahu alam, karena saya pasti nggak tahu. Cuma secara tauhidnya ya, karena kan syariat muamalah yang Muhammad ini kan untuk umatnya manusia kan. Kalau fikihnya kita nggak tahu, tapi secara tauhidnya, pentauhidan dia kepada Allah kan, ya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu. Pemirsa, dimanapun Anda berada pada saat ini yang mendengarkan channel Pak Yusuf Manubulu, benar bahwa menurut DMC di agama Islam ini banyak jin yang masuk Islam. Jadi hati-hati dengan jin yang sering ngajak demo. Jangan-jangan kemasukan jin ya. Ya, ini Ustadz bener nih, paham Quran nih. Jadi kita patut bangga dengan DMC channel. Ya, kalau dengan yang nyambung begini enak saya ngobrol. Jadi nyambung alurnya gitu. Santai-santai gini aja memang enaknya ngobrol. Iya, benar ngobrol. Motor. Haleluya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, yang dapat bidadari. Saya mau boleh tanya, yang ada pohon di surga itu pohon apa aja? Sedikit saya ini ya bercerita, membacakan suratul jin ini secara boleh kita kan. Ya, jadi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafrun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Kemudian langsung saya terjemahkan aja ya. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya satu hal lagi pertanyaan saya, boleh ya? Boleh. Kalau saya bisa jawab ya. Apa itu Pak Kacif? Ada 2 pohon yang ditanam di surga, pohon apa aja? Pohon yang ditanam di surga? Nggak tahu saya. Oh belum, berarti belum sampai ke situ ya? Ya udah, saya kasih tahu di surat Ar-Rahman itu, surat 52 ayat yang ke berapa lupa saya ini. Ar-Rahman? Iya. Ayatnya lupa saya. Dia sedikit aja, coba terjemahannya. Terjemahannya nanti saya Arabnya agak baca dikit. Agak bisa nebak apa dia terjemahannya gimana? Iya, surat Ar-Rahman, surat 55.
ayat ayat 73 kalau nggak salah ya. 73 ya. Pokoknya di situ ada pohon. Dia memang ya belum memahami semua ya dia. Kalau surat jin lancar dia, soalnya pernah minta pengen kaya dia pasti jadi hafal itu 28 ayat. Saya juga dulu begitu, makanya hafal saya. Pengen kaya itu dulu baca surat jin, tapi jinnya nggak datang-datang. Dulu itu pengen kaya. Ada yang say? Halo? Kayaknya nggak denger. Nah, Terus itu gimana itu bisa tanamnya ada kurma dan delima itu bagaimana itu? Ya biasa aja lah di surga. Enggak, Ya, menurut Pak DMC ini pandangan Pak DMC gimana? Asumsi terserah, pokoknya menurut pandangan Pak DMC aja gimana? Kok di surga itu kayaknya di bumi gitu bisa nanam kurma sama delima gitu. di situ nggak ada disebutkan pohon situ Pak. Situ kan fihi mafakihatu wa Ada di atasnya pohon. Ada di atasnya pohon, ada ayat di atasnya. Ada pohon-pohon, ada 2 surga. Makanya baca ayat semuanya kan ini cuma 70 berapa ayat ini? Halaman ini. Surga itu kan memang tempatnya segala kenikmatan ya. Jadi ditanam pun ribuan pohon dan sebagainya itu ya nggak ada masalah, karena kan dia surga itu ya luasnya aja dikatakan dalam hadis ya, surga yang paling rendah itu luasnya seluas langit dan bumi kan. Jadi luas sekali surga. Iya, jadi bidadari itu satu orang dapat 72 bidadari Pak yang rame. Subhanallah kan. Iya, kenapa nggak ada buah Pak DMC? Kenapa di sana nggak ada buah Indramayu gitu, mangga Indramayu gitu seperti itu? Ada, pasti ada ya. Mangga Indramayu. Baik, begini, saya serius Pak DMC. Kalau Nabi yang diikuti oleh Pak DMC ini dekat dengan jin, ya pertanyaan saya, jangan-jangan yang banyak ini yang suka rame-rame itu kelompoknya jin. Itu gimana itu? Bisa ketukar dengan tidaknya jin atau bukannya? Gimana itu? Cara memisahkannya. Sementara Pak DMC kan belum kenal jin. Jin ini ya, dia bukti bahwa dia ada ya. Kita bisa rasakan. Contohnya gini, walaupun kita nggak bisa melihat jin. Mungkin Pak Kece kalau tidur pernah tuh agak kayak ditimpa jin. Jin ini memang nyata dia akan ada. Kemudian kalau menurut keyakinan di dalam Islam ya, di Al-Quran, bahwa dia golongan yang sama dengan dia makhluk yang semisal juga kayak manusia, bahwa dia ada yang beriman, ada yang kafir. Makanya Allah pun katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Kemudian kalau kita lihat surah An-Nas ya, ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya yaqul a'udzu, itu ya qul a'udzu birabbin nas, ya katakan aku berlindung dengan Tuhan manusia. Itu kan ya kalau malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia ya. Ya, kemudian kan alladzi kemudian berlindung dari setan yang yuwaswisufi, yang membisiki ya, atau memberikan rasa was-was. Itu udah jadi bahasa Indonesia, yuwaswisufi sudurin nas, di dalam hati manusia, yaitu minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau setan ini ya, dia bisa dari golongan jin dan manusia ya. Nah, jadi
sebenarnya yang nyata itu kan leadernya itu kan iblis. Jadi iblis ini dia punya anak buah, ada dari golongan jin dan ada juga dari golongan manusia. Nah, itulah yang namanya setan ya. Oke. Berarti kalau begitu dari dulu juga tahu ya, berarti yang dekat dengan jin itu Nabi Muhammad dulu ya. Ya kalau dia yang beriman, yang taat kepada Allah ya. Dia tidak pernah disebutkan atau dekat dengan Muhammad atau apa, tapi kalau orang yang beriman dan beramal soleh maka dia dekat dengan Allah. Ya, begitu juga manusia, kalau dia beriman, beramal soleh, dia kan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia yang dia ingkar, ya, yang dia jahat, ya, sama lah seperti manusia juga yang ingkar, yang jahat, yang suka bermaksiat, maka dia jauh ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti tidak benar dong. Berarti tidak benar dong perkataan Abdul Somad yang mengatakan di salib itu ada jin. Ternyata yang banyak jin berarti di Al-Quran kalau gitu ya. Tadi kan sudah saya jelasin. Jadi jin ini kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya. Oke. Jadi ada yang jadi gini. Kan ada dikisahkan bahwa ya saya konteks hadisnya tidak tahu, tapi itu bisa kita baca, kita lihat di Sirah Nabawiyah ya. Ketika Rasulullah memasuki Fatu Makkah itu kan ada satu patung ya yang dia disembah oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah ya, selalu disembah. Kemudian ketika Rasulullah berdakwah, ya tiba-tiba dari dalam patung itu keluar suara, kan dia bersyahadat. Jadi artinya bahwa sebelumnya dia adalah jin yang kafir, ya. Istilahnya jin yang tidak beriman. Tetapi ketika dia mendengar penyampaian Rasulullah, dia akhirnya bersyahadat, ya masuk Islam. Beriman dia jadinya. Itu kan ada tuh. Jadi kalau yang jahat ini jin yang jin kafir ya, jin yang dia tidak beriman ya. Iya. Nah, ini menarik sekali. Baru ada orang Islam yang ketika saya bertanya langsung nyambung kepada ayat-ayat yang saya baca, yang saya tunjukkan itu. Karena yang lain nggak seperti ini. Nggak seperti DMC. Nah, saya butuh umat Islam yang bisa menjelaskan seperti ini. Saya senang dengan DMC ini karena lembut ya, orangnya lembut, nyambung. Ketika saya tanya ayat benar, jadi saya percaya bahwa ente ini orang Islam asli ya, paham Quran kalau gitu. Kebanyakan kemarin tuh yang masuk-masuk itu cuma menghujat doang, nggak paham Quran begitu. Jadi nggak nyambung, modalnya ngeyel, malah ditanya Al-Quran balik, tanyanya di Alkitab. Nah, oke. Saya akan mungkin dari pembicaraan ini akan saya kerucutkan supaya para pendengar kita ini mendapatkan ilmu. Ya. Tapi yakin ya, DMC belum pernah ketemu jin ya, yakin ya? Saya ketemu belum pernah, tapi ditimpa jin ketika tidur itu banyak sekali ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin Pak Kaci pun pernah punya pengalaman ditimpa jin ya ketika tidur. Kita tuh susah bergerak sampai sesak napas ya, atau nggak pernah ya? Belum. Kalau saya begini diundang dulu waktu zaman SD pengen tanya dulu. saya suruh, makanya hafal surat jin gitu, yang 28 ayat itu hafal, banyak masih ingat gitu, maksud saya masih ingat karena dulu saya pernah di hutan itu baca-baca surat jin itu kan, tapi nggak datang jinnya, entah takut sama saya atau gimana gitu. Itu zaman dulu tahun 87 itu. Saya masih ingat 87. Kalau ditimpa jin belum pernah ya ketika tidur. Belum. Tiba-tiba. Oh iya. Maka saya ngundang itu yang sering terjadi. Baca surat jin dulu semalam itu ya 40 balikan lah semalam minimal gitu. Baca surat jin. Nanti katanya jin itu bisa bikin kaya.
bisa minta apa saja kita dikabulkan katanya begitu. Karena kayak di film-film gitu loh. Jin, ada lagi waktu yang apa namanya? Yang iklan itu turun, Jin, kamu minta apa? Cuma 1 kali permintaan katanya. Nah itu. Itu di ayat surah Jin tuh ada tuh disebut ya bahwa orang yang artinya tunggu ya coba sambil bicara ya nggak apa-apa biar saya buka surah Jin ya. Jadi ada yang meminta dengan perantara jin itu hukumnya musyrik ya. Artinya dia meminta dengan bantuan jin ya. Jadi itu hukumnya musyrik ya ayat yang mana ya. Dan jin ini ya, ini diungkapkan di sini sebenarnya menariknya wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi dukun-dukun itu kan kadang-kadang bisa tahu dia kan. Iya dia dengan media jin, karena jin ini di ayat ini pun dikatakan bahwa dia suka mencuri rahasia langit, tetapi rupanya langit itu dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api ya. Itu di surah Jin ayat 8 bisa kita lihat. Kemudian bukan saya yang ngomong dukun ya. Bukan saya yang ngomong dukun ya, Anda yang ngomong dukun ya. Nanti kalau dukun marah sama Anda. Oke, saya mau tanya Pak Kece. Nah, sebentar, saya mau tanya ya. DNC. Nah, ini mengenai dukun sangat menarik nih, ya. Kalau ini fenomena banyak dukun, bahkan ustadz yang menjadi dukun pun banyak menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya. Gimana itu? Iya. Itu sebenarnya gini ya, ayat-ayat Al-Quran itu dia diselewengkan ya, jadi dia apa namanya, ayat itu dia tidak dibuat utuh ya, kadang dibuat jadi ada istilah tentang itu ya, ada raja dia memang mengutip-ngutip ayat tetapi tidak utuh gitu kan. Dan ayat itu kadang-kadang diselewengkan. Dia misalnya ya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, nanti dia Bismillah disebutkannya nama ini, pokoknya dia dipotong-potong seperti itu dia. Dan itu kan hukumnya di dalam Islam juga kan, bahkan dikatakan dalam hadis bahwa barang siapa yang mendekati kahin itu dukun artinya, itu wangi surga aja diharamkan atasnya. Jadi artinya bahwa kita mendatangi dukun aja, itu wanginya, jangankan memasuki, wangi surga aja diharamkan. Artinya itu sangat dilarang ya, di dalam Islam itu sangat ditentang untuk menggunakan media dukun. Dan itu hukumnya musyrik. Jadi musyrik ini adalah dosa yang sama sekali nggak diampuni. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tuh tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa-dosa selainnya. Jadi selain syirik, mau yang besar kayak manapun ya, seperti di kisah Nabi Musa, dia membunuh sampai 100 orang, 99 sampai digenapi jadi 100, itu diampuni. Bahkan kata dikatakan bahwa sebanyak buih di lautan diampuni, kecuali syirik. Syirik ini memang dosa yang nggak terampuni. Artinya dia tidak ada ampunan bagi dosa syirik. Ya, salah satunya dukun-dukun ini kan berlaku syirik dia menggunakan media ya selain Allah, mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, MTMT saya mau nanya ini, kalau menyembah batu-batu berhala itu syirik juga masuknya? Iya syirik, ya syirik, menyembah batu itu syirik. Iya. Tapi Anda sudah tahu nggak Ka'bah itu berbentuk batu? Iya, benar. Tahu ya? Oke. Oke. Ya sudah, itu aja silakan Pak. Dan iya. Dan Pak Kece jangan pura-pura nggak tahu. Pak Kece pernah di Arab ya. Jadi orang-orang ibadah itu ya tidak ada menyembah batu. Ya, jadi batu ini ya itu hanya media
untuk salah satu ibadah yang yang ditempatkan itu Ka'bah itu untuk tawaf, untuk keliling Ka'bah itu ya, tawaf. Jadi kita tawaf itu wal yatawafu bil baitil atiq itu ya, itu adalah tawaf itu salah satu ibadah yang bukan menyembah batu itu ya. Oke. Nggak ada menyembah Nah, batu. kalau memang bukan menyembah batu, kenapa jangan putar tawaf dong, jangan ada batu di situ dong. Jadi maksudnya Syariatnya diletakkan batu seperti di itu. situ apa? Stop dulu. Jangan itu Pak. Begini, Nah. saya bukan pura-pura tidak tahu. Saya sebetulnya tahu, tapi kan kita bicara di sini mengedukasi pendengar, penonton, jadi supaya tahu Ya, gitu mantap, maksudnya. mantap, kayak gitu ya, bagus tuh Pak. Kalau saya kan bukan pura-pura tidak tahu, tahu saya. Cuman kan kita berbicara ini supaya ngalur, penonton tahu, karena kita kan yang menilai itu penonton begitu. Jangan sampai ribut-ribut nggak jelas penonton mau nangkap apa gitu. Begitu maksud saya, ya. Jadi seperti saya tambahin dikit Pak Kaci ya. Boleh. Ya. Jadi kayak kata tadi Pak kasih karunia kan, kenapa kok ngelilingi ya? Karena memang Allah perintahkan seperti itu, sama kayak gerakan di dalam sholat. Kenapa kok ruku, kenapa sujud, kemudian begitu juga kenapa kita diperintahkan disunahkan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Sebenarnya ini ada yang mengungkap ya, dan ini pun yang meneliti adalah orang ahli saintis. Jadi dia mengungkap sisi makna di balik tawaf 7 kali, kemudian sa'i berlari dari Safa dan Marwah. Jadi dia katakan bahwa tawaf itu kan semuanya bergerak kan. Jadi dia mempunyai makna, katanya bergerak ini seperti bumi ini bergerak. Jadi katanya kalau tawaf ini ya dia berhenti ya, jadi dia seperti seolah generator atau energi yang bermakna putaran bumi ya. Bumi ini kan terus berputar seperti itu. Oke. Saya tanya sedikit, potong sedikit, maaf. Wadah MC sudah pernah ke Mekah? Tawaf haji udah? Iya. Oh, ya, alhamdulillah lah. Berapa kali? Nihna ma'ak. Ana askun fi Makkah, adrus fi jami'. Agad hinak di Mekah. Agad di Mekah. Ayo fi Makkah. Ben. Anuja wala Sara Mansur? Ana fi Utaybiyah. Oh, Utaybiyah. Baik. Syukran. Fi Jami' Ummul Qura. Oke, Ummul Qura. Ana paham Ummul Qura ini. Yani anak dawar hina Ummul Qura. Langsung ke bahasa yang bisa dimengerti oleh bahasa Indonesia. Silakan lanjut. Iya. Jadi ada maknanya. Bahkan itu ada satu buku itu ya tentang makna tawaf. Ya. Maknanya saya sudah ngerti ya. Sekarang begini logika lah ya, kita pakai akal sehat kan. Kalau kita minta makna kan cukup beriman kepada Tuhan saja, tidak lewat perantara ya. Tuhan kan maha kuasa. Nggak perlulah begitu-begitu. Kita imani saja Tuhan. Ya kan? Kalau kita ada sebuah kalau tidak menurut tawaf gitu ya, seolah-olah nanti dunia akan berhenti. Apa iya ya kan? Apa ini bukan hanya suatu karangan atau apa? Coba kita pikir dengan akal sehat ya. Kalau saya tapi tidak tahu yang lain gitu kan. Nah, kan sudah terbukti bahwa kena corona itu kemarin tidak ada kok yang mutar itu, sempat berapa lama stop kan? Nggak masalah juga tuh. Enggak, itu apa namanya? Ya nggak apa-apa, itu masih keimanan ya. Kalau gini ya, Pak, tawaf itu tawaf itu ya sekalipun corona. Tawaf ini sebelum itu ya, sebelum Muhammad pun tawaf itu sebenarnya sudah ada. Ya, nanti kalau Anda baca sejarahnya itu sudah ada, itu penganut pagan itu sudah mutar itu sebenarnya. Ya. Jadi gini, di soal Baqarah itu yang saya lupa ayatnya ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ya. Tatkala Ibrahim meninggikan kaidah Ka'bah ya.
dan dengan anaknya Ismail. Kemudian dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini, taqabbal minna, ya. Innaka antas samiul alim, sungguh kamu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi artinya gini, jadi Ka'bah itu ya, itu yang meninggikan kaidahnya itu Ibrahim sama Ismail, ya, untuk tempat ibadah. Artinya gini, Nabi Ibrahim ini kan dia jadi gini, syariat-syariat yang dijalankan oleh orang-orang pagan di Makkah dahulu ya, sebenarnya ini mereka masih menjalankan ajaran nabi-nabi sebelumnya, tetapi mereka sudah mencampur-campur aduknya dengan hal-hal yang musyrik ya. Contohnya mereka tawaf dalam keadaan telanjang ya. Kemudian di Ka'bah itu ditaruh mereka berhala-berhala ya, yang jumlahnya sampai ribuan ya. Makanya ketika penaklukan kota Makkah itu semuanya dihancurkan oleh Rasulullah. Jadi artinya bahwa memang ajaran itu nggak bisa berdiri sendiri, dan Rasulullah juga ajaran yang dia bawa itu bukan dari dia, tapi dari nabi-nabi sebelumnya ya. Jadi risalah itu risalah nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu dia, Pak. Nggak tahu ya kalau Baik, memang terima kasih. di Luar biasa ini. Muslim ada Ini, ya kalau ini nyambung. Kalau berbicara dengan pengalaman nyambung saya. Jadi nggak rebutan. Jadi ini enaknya berbicara dengan yang mengerti. Cerita tentang Mekah nyambung, cerita bahasa Arab nyambung. Jadi kebanyakan memang nggak nyambung sih orang yang ngomong ke sini tuh so tahu gitu. Tapi kalau ngomong dengan yang tahu kan enak nih ngobrolnya. Muhammad Kaceh nggak perlu keras teriak-teriak. Lanjut Pak, kasih. Silakan. Nah, saudaraku semuanya, setelah kita dengarkan diskusi antara Cornelius dengan DM Channel ini ya, ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik kesimpulannya perihal Cornelius itu sendiri. Yang pertama, di sini agak berbeda ya dengan tampilannya pada video-video sebelumnya, karena selalu mengandalkan emosi dan suaranya pun seperti orang yang lagi kesurupan ya. Dan di sini nampaknya ada perbedaan, dia merubah strateginya ya, dengan berbicara agak santai dan pelan, namun tetap saja kita bisa membaca ya, insyaallah, karena mata hati kita, basir kita selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak saja melihat dengan panca indera mata, namun bisa melihat dengan mata hati kita, sehingga kita bisa mengukur ya bagaimana si Cornelius ini cara berpikirnya yang kelihatan belum digunakan sepenuhnya ya untuk memahami suatu konsep tentang ajaran agama, karena dia hanya berfokus ke tekstual atau secara letterlet dan hanya mengandalkan logika sinonim ya. Maka ini tentu akan gagal total apabila untuk mengambil suatu kesimpulan, karena untuk memahami Al-Quran itu dibutuhkan kecerdasan ya, selain kecerdasan intelektual juga kita perlu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Nah, ketiga kecerdasan ini itulah yang nanti akan mengantar kita memahami Al-Quran, apalagi untuk mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi sekuat apapun dan menggunakan strategi apapun ya kaum kadal ini untuk mencoba mengkritisi Al-Quran serta memojokkan ajaran Islam, itu akan berakhir gagal total ya, karena pada intinya mereka tidak akan mampu untuk masuk ke inti ajaran Islam yang sesungguhnya ya, karena orang yang benar-benar paham tentang Al-Quran dipastikan
adalah orang yang sudah kenal langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan semakin membuka mata hati kita ya terhadap apa yang selalu disuguhkan oleh kaum kadal ini di hadapan kita semua ya. Semoga kita semua umat muslim senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara hati kita ya untuk selalu hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.